Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk kamu para Virgo dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin saja tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo, tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung shuffle dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadap kamu para Virgo. Dan selama readingan ini berlangsung, aku menyarankan kamu agar memfokuskan diri dia di dalam pikiran dan hati kamu agar energinya juga bisa kita tarik di kartu-kartu ini. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan agar teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan langsung ambil 5 kartu untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Oke, di sini ada Two of Wands. Oke, di sini kita ada Four of Cups, ada Six of Swords, dan ada Ace of Cups. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi. Ups. Oke, di sini ada Ace of Swords. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, untuk kelima kartu yang pertama ini, aku melihatnya dia masih ada sedikit kebimbangan ya mengenai rasa dia terhadap kamu. Ini tentunya terlepas dari apakah kalian sedang menjalin hubungan ataupun dalam pendekatan ataupun mungkin kalian sudah berstatus mantan. Ini tinggal disesuaikan sekali lagi dengan kondisi kamu. Di sini aku melihat kebimbangan yang lebih besar adalah ketika dia berusaha untuk menyelaraskan antara yang dia rasakan dengan apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Oke, jadi di sini tinggal disesuaikan kondisi kamu. Apabila kamu sedang melakukan pendekatan, artinya dia masih bimbang nih, masih agak sedikit bimbang. Apakah dia ingin mengajak kamu jadian? Nah, apabila kalian sedang dalam menjalani suatu hubungan, nah berarti dia mungkin masih agak sedikit bimbang apakah dia ingin mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Misalkan ke jenjang pernikahan ataupun minimal mengenalkan kepada rekan-rekan ataupun keluarga terdekatnya ataupun orang tuanya, seperti itu. Jadi akan ada kebimbangan dalam hal perasaan dan tindakan, seperti itu. Oke, di sini kalau aku melihat karena ada Two of Cups, ada Six of Swords, dan ada Four of Cups semua. Semuanya yang artinya kurang lebih sama. Dia aku lihat di sini mungkin ada sedikit masa lalu ataupun trauma masa lalu yang masih menghantui. Kalau aku lihat di sini, mungkin dia pernah tersakiti di masa lalu, mungkin dia pernah disakiti oleh mantan dia terdahulu, mungkin dia pernah salah memilih ataupun dia pernah diselingkuhi juga bisa, seperti itu. Oke, intinya adalah ada kejadian-kejadian pahit di masa lalu yang secara tidak langsung akhirnya membuat dia merasa bimbang di saat ini, seperti itu. Oke. Tapi tentunya ini masih sangat general, jadi aku masih belum bisa mengetahui secara lebih detail. Kurang lebih ini masih dalam kulitnya saja perasaan dia terhadap kamu. Intinya dia masih bimbang untuk mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Kalau kamu istilahnya sudah berstatus mantan, artinya dia masih mengalami kegalauan
kebimbangan antara dia ingin menghubungi kamu kembali atau tidak. Karena di sini ada masa lalu yang berarti masa lalu itu adalah kamu sendiri, seperti itu. Artinya dia itu ingin menghubungi kamu tapi dia masih agak-agak trauma gitu. Mungkin karena kalian putusnya mungkin kurang baik ataupun karena hal-hal yang tidak mengenakan dan sebagainya. Ini tinggal sekali lagi disesuaikan dengan kondisi kamu. Oke, intinya adalah ada suatu kebimbangan yang harus diatasi. Gitu. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi. Mudah-mudahan kita bisa melihat secara lebih detail mengenai perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Oke? Oke, di sini kita sudah ada Six of Cups dan Five of Swords. Oh, Five of Swords ya? Oke. Oke, ya. The Tower, The Empress, dan Temperance. Oke, semua major arcana ya. Dan ada Five of Swords juga ya di sini. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada The Sun. Oke. Ya, The Sun di sini. Oke, teman-teman Virgo, dari kelima kartu berikutnya nih, aku bisa sedikit dapat gambaran nih ya. Apa yang sebenarnya kejadian masa lalu dia yang membuat dia trauma adalah dia pernah mungkin berkata ataupun bertindak sesuatu tetapi disalahartikan dan akibatnya cukup fatal di sini. Nah, itulah kurang lebih masa lalu yang menghantui dia ya, seperti itu. Ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi kamu gitu. Ini juga bisa artinya masalahnya dengan kamu pada saat kamu masih menjalin hubungan gitu. Karena di sini ada Five of Swords, ada The Tower juga. Tapi lucunya di sini ada Six of Cups gitu. Jadi dia istilahnya ada ketidakseimbangan antara apa yang dipahami maksud aku ada ketidakselarasan ya ketidakselarasan bahasa yang lebih tepat mungkin ya, ada ketidakselarasan antara yang dia lakukan dengan yang dipahami oleh orang lain gitu, sehingga mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ada The Tower di sini. Nah, aku bisa menyimpulkan mungkin di masa lalu dia pernah niatnya baik, mungkin dia ingin misalkan memberikan sesuatu untuk mantan dia ataupun orang yang dia sayangi dulunya, tetapi itu malah disalahartikan oleh orang tersebut. Dan itu akibatnya cukup fatal. Begitu. Mungkin ya berakhirnya hubungan ataupun akhirnya malah menjadi konflik ataupun cekcok yang berkepanjangan dan pada akhirnya mengakhiri hubungan dan sebagainya seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia banyak menutup diri nih kalau aku lihat di sini. Ada Empress, ada The Temperance di sini. Dia masih dia masih merasa tidak nyaman untuk membuka diri dia sepenuhnya ya kepada kamu ataupun ya kepada siapapun lah, termasuk kepada kamu juga. Bukan berarti dia menyembunyikan ataupun berbohong kepada kamu, bukan. Tetapi masih banyak sisi diri dia yang belum berani dia tunjukkan kepada orang lain. Kenapa ya? Karena trauma masa lalu tersebut gitu. Dia sangat takut kalau dia mengungkapkan semuanya. Mungkin dia mengungkapkan isi hati dia ataupun dia menunjukkan semua sifat ataupun kepribadian dia bisa hal tersebut bisa disalahartikan lagi dan malah bisa berakibat fatal lagi, dan dia nggak mau itu. Akhirnya dia banyak menutup diri gitu, dan akhirnya dia malah jadi bimbang di sini kan gitu. Ini yang aku bilang tadi nih, ada sesuatu yang menghantui dia di masa lalu, ternyata ini 3 ini penyebabnya gitu. Ada suatu salah pengertian tapi cukup fatal gitu. Nah, masalahnya itu cukup fatal. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan kondisi kamu, dan aku berharap apabila kalian saat ini sedang menjalani hubungan ataupun sedang melakukan pendekatan, kalau aku boleh menyarankan sedikit, cobalah mungkin jika kalian ada waktu, dan tentunya ini sesuai dengan tingkat kenyamanan kalian berdua ya. Apabila memang memungkinkan, cobalah berdiskusi bagaimana agar kalian bisa sama-sama nyaman. Seperti itu, dan istilahnya saling mengerti lah, agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun mengulang kejadian tersebut seperti ini. Oke? Karena dia cukup traumanya ini bukan sekedar trauma biasa loh ya, bukan trauma ringan lagi nih. Kalau aku lihat ini kayak benar-benar istilahnya sudah menjadi penghalang dia sih gitu. Karena mungkin
Aku nggak tahu ya, ini belum ada tanda-tandanya apakah ini hanya terjadi sekali atau dua kali. Di sini belum ada, aku belum bisa melihat ya. Cuma yang pasti karena itu cukup fatal di masa lalu, ya akhirnya dia banyak menutup diri gitu. Nah, di sini ada baiknya kalau memang kalian menjalin hubungan, cobalah cari waktu untuk berdiskusi dan coba saling membuka diri. Seperti tentunya ini disesuaikan lagi sekali lagi dengan kondisi dan tingkat kenyamanan kalian berdua, oke? Gitu. Yang pasti di sini adalah yang dia inginkan itu tentunya adalah kebahagiaan ya, oke? Di sini ada the sun gitu. Dia selama ini merasa dirinya itu gelap gitu ya. Sehingga dia merasa kayak dia butuh sesuatu untuk menerangi hidup dia gitu. Kalau aku melihat karena di sini ini adalah orang yang kamu fokuskan, sebenarnya dia melihat kamu sebagai potensi seseorang yang bisa menyelamatkan hidup dia. Artinya dalam artian ya menyelamatkan dia dari trauma masa lalu ini sehingga dia menjadi tidak bimbang lagi gitu. Tapi kembali lagi karena ini adalah sesuatu yang mungkin cukup berat dan sudah dialami oleh dia dan meninggalkan bekas ataupun luka batin yang cukup mendalam gitu. Tentunya ini bukan hal yang mudah, oke? Yang aku bisa sarankan adalah, sekali lagi, cobalah kalian berdiskusi, mengobrolkan segala sesuatunya apabila memungkinkan. Ingat bahwa sebenarnya dia itu mengharapkan seseorang yang bisa menyinari hidup dia, oke? Dan dia melihat kamu itu sebagai salah satu orang yang sangat-sangat berpotensi untuk menyinari hidup dia kembali. Oke, selama ini dia banyak menutup diri ya. Menutup diri di kamar. Bisa dianalogikan seperti itu, nggak banyak kena sinar matahari gitu, jadi sumpek di dalam sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Virgo, ini kesempatan kamu untuk membantu dia agar dia bisa menyembuhkan kembali luka masa lalu kamu, luka masa lalu dia, dan tentunya juga agar dia bisa merasa lebih mantap dengan kamu sehingga kalian bisa menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih mantap ke depannya, oke? Dan apabila ini berhubungan dengan mantan kamu, mungkin seseorang yang sudah kamu tidak ada hubungan kembali, oke, mungkin ini adalah saatnya kamu bisa melepaskan dan memaafkan dia seperti itu karena dia sudah banyak menderita juga di sini. Oke, tentunya aku mendoakan yang terbaik untuk kamu dan terbaik untuk dia ke depannya. Semoga kalian berdua mendapatkan jalan yang terbaik. Dan semoga kalian berdua selalu direstui oleh semesta untuk menjalani hidup kalian secara sebaik-baiknya. Baik berdua maupun tidak, aku yakin keputusan semesta nantinya adalah yang paling baik. Oke? Good luck untuk kamu para Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.